Kalau jam berapa dimasukkan? Itu mah setiap kali saya bikin kuah soto. Tahu karyawan? Tidak tahu. Taunya itu rempah. Saya masukin ke dalam kain jaring yang kayak buat rempah aja, karena emang sotonya kan kaya akan rempah. Udah racikan saya, karyawan tuh tidak boleh ada yang tahu kalau itu tuh isinya itu. Jujur, dulu saya punya mobil HR-V, terus saya beli rumah di salah satu perumahan yang ada di Jawa Barat itu. Cash yang Seruni itu datang di malam harinya. Saya cuma mempersembahkan tersebut. Pokoknya abah tuh pesan, jangan sholat, jangan ibadah. Jadi selama berdagang itu nggak ada yang tahu kalau ada di situ ya? Tidak tahu. Nggak pernah bocor itu ya? Nggak pernah. Di sudut warung ramai pembeli. Aroma lezat soto semerbak wangi. Namun, di dapur yang tampak biasa, ada sebuah rahasia di kuali kelam. Rasa yang tersihir mantra goib, membuat usaha jadi kian melejit. Apakah ini jalan yang benar? Atau jerat menuju sengsara dari usaha Mbak Diana? Neng, kalau mau dagangannya laris, nanti harus nganggap dia seperti anak sendiri. Saya masih belum paham di situ, Mang E. Apa saya harus ngerawat dia kayak anak, tapi berupa kendi? Saya nggak ngerti maksudnya di situ apa. Si Nyai ini bicara seperti biasa sama saya, cuman baunya itu nggak tahan, Mang E, kalau suami saya tidur di situ. Cuma saya ngobrol sama Nyai Seruni itu. Di dalam kendi ini itu ada anak saya, namanya Kliwon. Tapi ngomong bahasa Sunda, Nyai Seruni. Ini saya pakai bahasa Indonesia ya, Mang. Iya. Nyai Seruni ngomongnya aslinya bahasa Sunda. Nanti kamu harus merawat dia seperti anak sendiri. Jangan dikasarin, jangan dibentak, apalagi kamu usir. Jangan dilarang. Ya. Tapi saya belum ngerti maksudnya mana yang dimaksud Kliwon tuh. Saya nanya, Nyai ini apa? Mana anak Nyainya? Dia cuma ketawa aja, dia cuma berisik, tapi dia ngeliatin saya aja, Mang E. Saya takut di situ. Sosok itu ngeliatin, ya jarang bicara, tapi dia lebih ke eye contact ke saya. Saya nggak berani eye contact ke dia karena memang matanya itu serem banget, nggak berani. Bener takut banget saya sendiri, Mang E. Udah gitu, si Nyai Seruni itu ngomong lagi, Neng, setiap 9 bulan sekali ada lagi yang harus Neng lakuin. Neng bawa itu buat apa, Nyai? Itu sebagai imbalan kamu buat saya. Saya nggak minta apa-apa, saya cuma minta kamu datang ke sini kasih dengan saya 9 bulan sekali. Saya ingat-ingat di situ. Saya senang kan di situ. Caranya gimana, Nyai, supaya saya bisa? Saya kan nggak ngerti. Pokoknya si kendi itu saya taruh di pinggir jualan saya. Nyai itu bilang seperti itu. Kamu cukup taruh kendi itu di situ. Nanti si Kliwon kamu akan tahu sendiri. Terus Nyai Seruni bilang lagi, ada syarat lagi yang harus kamu turutin. Kamu harus naruh yang bekas kamu pakai semalaman di kuah soto yang bakal kamu jual itu. Kamu aduk tapi tidak boleh ada yang tahu. Dan kendinya kamu taruh di dekat panci soto yang kamu akan jual. Ya, Nyai. Ya, saya cuman iya aja. Ya sudah, Nyai titip anak Nyai. Apa saya harus bangunin suami saya, Nyai? Dia cuman geleng-geleng kayak gini.
tidak usah. Nah, mungkin nggak usah. Saya bilang kayak gitu, saya eye kontak lagi sama dia, tapi saya banyak nunduk pokoknya. Mang udah seperti itu, Nyai itu keluar. Tapi keluarnya gitu aja, tanpa ada jejak atau apa, pokoknya udah Abah datang. Nggak berapa lama, berarti kan sudah jam 3 sekitaran. Abah heran, Neng habis keluar? Enggak bah tadi Nyai Suruni datang. Si Abah cuman bilang, ngangguk aja gitu si Abah gini, mungkin ngucap terima kasih, tapi si Nyai udah nggak ada. Neng dikasih apa? Bah aku dikasih kendi. Oh itu, ya sudah, besok sudah boleh pulang. Ternyata si Abah ngomong gitu, nggak perlu nunggu 7 hari. Pokoknya di hari keempat itu udah selesai ritualnya. Karena si Nyai sudah datang. Aku bilang lagi, Bah, ini kan belum pagi. Ya udah, Neng tidur nggak apa-apa di sini. Tapi Abah nggak perlu lagi ganti lilin karena Nyai sudah datang. Intinya Neng kalau sudah maju tidak boleh mundur. Neng udah dikasih nih, udah dikasih pengasihannya seperti ini. Neng harus konsisten, Neng harus bisa. Kata si Abah kayak gitu. Ya sudah Bah. Ya udah kita tidur akhirnya. Pagi-pagi Abah bangun, Dek. Itu ada gentong. Bukan gentong, itu kendi. Oh iya kendi. Punya siapa dari Abah? Bukan. Tadi malam ada Nyai Suruni. Hah? Nyai Suruni? Siapa itu, Dek? Ya itu sosok yang Abah bilang. Nanti katanya ada sosok datang. Pas kita udah 7 hari di sini ternyata nggak sampai 7 hari. Mungkin karena akunya udah mau nyerah juga. Tapi aku tetap bertahan di situ loh Mak ya, karena akunya dengan tekad yang kuat pengen banget aku tuh dagangan aku laris secara instan. Jadinya aku seneng banget di situ. Udah sumringah aja pokoknya doa, kita udah boleh pulang pagi ini gitu. Ayo pulang gitu. Aku seneng banget. Terus Nyai Suruni bilang apa aja? Ya bilang gitu ini nanti ditaruh di sebelah dagangan kita. Setelah itu, ini namanya Kliwon. Ini nih anaknya Nyai Suruni. Anak? Mana anaknya? Ya udah nanti juga tahu. Nah udah kayak gitu, aku bilang udah senang banget kan Mang akhirnya aku bisa pulang di situ. Ayo kita pulang nggak usah jemput Mimi lagi, kita kan pakai bis juga bisa. Ya udah tuh akhirnya kita ke rumah Abah ini tetap dibawa sama aku. Terus Abah bilang jangan sampai ini diketahuin sama orang-orang lagi, karena emang Nyai Suruni itu orangnya konsisten. Terus Abah bilang juga, kamu kalau butuh bisa hubungin Abah, karena emang di situ sekitaran Kabupaten Sumedang masih pakai dukun-dukun bayi gitu. Belum, ya masih ada beberapa dukun anak, dukun bayi, urut bayi atau yang buat melahirkan. Jadinya si Abah mau ngebantu saya, karena kan saya bilang, Bah syaratnya aku harus ngasih. Gimana ya Bah ya, aku ngobrol kan sama si Abah tuh pas di rumah Abah. Ya udah, Abah punya kenalan tuh. Ya udah seperti itu 9 bulan sekali. Ya Bah, akhirnya aku ganti baju, aku mandi di rumah Abah. Aku tuh seneng banget sih tuh Mai. Aduh kita dapet ini nih, seneng banget. Udah kayak gitu, pulang. Sampai di rumah kisaran siang mau ke sore. Aku ngobrol sama AA, kita usaha soto aja, kita minta resep sama Mimi. Ya udah, aku tuh pulang-pulang tuh disambut sama Mimi. Pribenok, wis Mi, kita oleh kendi. Nih kendinya ini namanya Kliwon.
Tapi nggak tahu aku giniin kendinya. Lah ini kliwonnya mana? Aku belum ngerti di situ karena emang belum ada apa-apa. Udah kayak gitu, aku sama tuh ngobrol di kamar. Syaratnya berat ya. Ternyata harus ngasih. Gimana ya, kita sanggup enggak ya? Sanggup lah dek, kan 9 bulan sekali, bukan 9 hari sekali, kata A kayak gitu. Terus gimana lagi nih A? Ya udah nggak gimana-gimana. Nanti kita besok belanja bahan aja sama Mimi, kita tanya resep sotonya. Sotonya saya nggak bisa jelasin detail soto apa dan tempatnya di mana, yang jelas saya jualan soto dari resep Mimi. Karena emang di sini ini privasi banget. Pokoknya saya jualan soto di situ, di tempat dimana Mimi udah sediakan. Saya minta resep sama Mimi juga. Ngobrol tuh sama Mimi. Akhirnya udah paginya, Mi, kita butuh modal buat buka usahanya. Kok Mimi bantu? Pokoknya dibantu sama Mimi nanti tuh, dari uangnya, dari kiosnya, dari barang-barangnya. Ya udah Mi, pengen belanja. Sok nok, saya pengen jualan soto jare. Iya. Resepnya Mimi kasih. Nih resep ini aku beli, aku belanja dong di pasar. Aku semangat di situ sama AA. Dikasih tuh modal sama Mimi. Sekian. Mi, kita kudu nyedia nang tas dinggo mau bengi. Saya habis pakai tadi malam. Besok paginya harus saya tuang ke kuah sotonya, Mai. Udah gitu, belanja tuh seneng banget aku di situ. Racik. Terus aku sebar via online kan dari WhatsApp. Mau buka soto nih guys, takut sama temen-temen kayak gitu. Terusnya juga ke temen-temen, tolong di share ya. Aku mau opening nih tanggal sekian, aku gituin saat itu. Karena aku antusias banget, tapi aku pengen tahu cara kerjanya tuh gimana. Semangat banget aku pokoknya cari duit, karena aku ngerasa udah ada penglaris nih. Jadi ya pasti maju karena akunya positif banget. Aku gampangin karena kan cuman udah, gak ada tumbal nyawa, gak ada tumbal yang lain-lain, jadi aku ngerasa aman dong. Akhirnya itu aku opening tuh, siapin bumbu apa, aku taruh si kendi itu deket panci sotonya. Memang itu pinggir jalan kiosnya, tapi aku beraniin diri karena kan nggak terlalu keciri, orang kiranya itu cuman kendi biasa kan, cuma kendi tempat minum, padahal itu kendi kliwon. Aku aduk-aduk dulu. Udah aku masukin uang ke situ dan bekas aku pakai. Aduh, gimana ya rasanya nanti ngerubah enggak ya? Tapi kan syarat gitu, ya udah masukin aja aku mah. Aku aduk di situ, aduk. Itu ada mantranya waktu masukin? Enggak ada. Cuman asal aku masukin aja. Enggak ada mantra, enggak ada apa. Karena memang syaratnya seperti itu, aku cuman suruh manggil kliwon di dalam kendi itu. Akhirnya saya buka tuh kios. Udah saya buka kios, saya panggil kliwon, bantu mama ya, mama mau buka warung nih. Udah kayak gitu, saya aduk-aduk. Udah saya aduk-aduk pancinya. Rupanya sosok kliwon itu ada di belakang saya, Mang Saya kaget. Saya mundur. Loh, anak siapa ini? Wujudnya itu dia anak kecil, gak pakai baju, kotor banget kayak jenglot, seperti Nyai Seruni. Tingginya segimana? Tingginya lebih kecil. Berapa meter? Berapa ya? 1 meter sekian. Jadi kalau saya itu sepaha, nggak sampai seperles, sepaha aja segini. Dia pendek, tapi rambut tuh panjang banget. Aku sendiri kaget, siapa ini? AA ada lagi beres-beres meja, lagi bersihin karena kita hari pertama mau
jualan itu kita antusias banget, kita nggak ada karyawan, kita nggak ada yang bantu juga, paling Mimi doang. Jadi yang bersih-bersih apa, aku yang ngaduk sotonya itu. Aku seneng banget, ternyata ini yang dimaksudnya Seruni. Ini si Kliwon nih. Akhirnya dia lari kecil, ceret. Dia ke depan, dia duduk di sebelah gerobak, uncang-uncang kaki dia. Suami lihat nggak? Nggak, aku tuh belum ngasih tahu suami. Aku cuman kaget karena suami lagi beres-beres. Nah, setelah itu aku manggil AA dong. Ada Kliwon, ini si Kliwon tuh seperti ini. Ternyata Kliwon tuh anak perempuan. Mana dek? Itu lagi duduk. Si A-nya nggak ada. Aku bingung. Apa nggak bisa lihat ya? Apa gimana? Nggak bisa lihat Mai. Ternyata cuman itu ada. Dek, kayaknya cuman kamu deh yang bisa lihat. Iya kali ya. Tapi itu beneran ada. Aku nggak bohong, itu Kliwonnya. Dia uncang-uncang kaki. Kayak gini. Tapi aku seneng banget di situ, ternyata si Kliwon seperti itu. Dia seneng banget. Aku ngaduk-ngaduk si kuah soto, sekalian aku masukin itu loh. Oh, ternyata pusat kesenangannya Kliwon itu setelah aku masukin itu. Dia girang banget di situ tuh. Wajahnya itu kayak Nyai Seruni. Giginya tajam-tajam, terus kayak jenglot, lebih kayak jenglot sih kalau si anaknya Nyai Seruni itu, si Kliwon. Nah di situ akhirnya teman aku ada yang mau datang tuh jam sekian. Nah aku seneng banget karena hari pertama bakal rame nih. Ternyata yang datang bukan teman aku, orang lain lewat gitu kan, mungkin Mbak mau pesan gitu. Kadang kan 2 orang dia. Aku seneng banget di situ, pelanggan pertama aku di situ. Aduh antusias, ayo gitu. Ya udah, aku jalanin tuh. Harga soto satu porsinya itu 18.000. Itu karena harga grand opening, tapi harga asli 25.000. Itu soto daging kan. Kalau soto ayam harganya 15.000. Kalau soto dagingnya harganya 18.000, itu harga promo, harga aslinya 25. Jadi orang menarik tuh dateng. Nah di situ aku potong-potong daging, aku racik, si kuah itu aku tuang. Sebelum aku sajiin ke pelanggan, di situ aku kaget banget. Si Kliwon nahan aku buat ngasihin si nampan. Jangan, kayaknya sih jangan. Tapi Kliwon gak ngomong apa-apa. Sama sekali dia tidak bicara. Dia cuman ketawa-ketawa girang. Dia memperlakukan anak kecil seperti itu, tapi dia nggak ngomong, nggak apa. Dia di situ, dan ayam itu dia turunin ke soto yang aku sajiin. Aku melotot dengan situ. Aduh, nanti rasanya gimana ini kayak gini. Ya udah, aku diem aja. Akhirnya aku sajiin tuh, dibawa ke orang itu. Iya gitu. Biasa aja. Ternyata enak kayaknya. Terus dateng lagi. Pokoknya setiap kali aku nyediain soto itu, si Kliwon selalu nurunin air dia itu di kuah soto yang udah aku sajiin sebelum aku sajiin ke customer. Oh ternyata begitu cara kerjanya Kliwon Mang E. Hari pertama tuh kita seneng banget kan Mang E di situ. Dapat pelanggan baru, teman-teman juga pada datang. Tapi ya seperti itu caranya si Kliwon bekerja, dia ngeliatin. Itu aku lihat waktunya kurang lebih 3 jam udah habis. Yang aku perkirakan bakal sampai maghrib sampai malam gitu, karena aku banyak belanja itu buat grand opening nih, hasil aku ternyata bener.
Di situ aduh aku senang banget Bang dapat banyak banget. Itu aku modal kisaran 2 juta, beli daging, beli peralatan yang belum ada, yang belum dipersiapkan sama Mimi, terus beli bahan-bahan itu sekitar 2 juta. Tapi aku dapat omset di situ lumayan Mai, di atas 5 juta. Aku hitung, aku senang, ya ampun, batinya aku nemen. Wah kalau kayak gini sih bener. Berarti ya itu dari situ aku mulai gemi. Aku lebih senang berjualan ketimbang jalan-jalan Mai. Karena kan dapatnya lumayan ya, modal 2 juta dapatnya 5 juta lebih. Dari hasil penjualan hari pertama aja itu udah habis. Coba kita hari kedua kita banyakin. Ya seperti itu lagi. Ternyata menjanjikan banget. Udah sama seperti itu alurnya. Aku masukin terus si Kliwon, tapi Kliwon gak pernah ngomong sama aku. Kalau sudah selesai dagang, Kliwonnya kemana? Ikut? Sudah selesai dagang seperti itu, si Kliwon tiba-tiba hilang gitu aja. Dia udah ada di dalam kendi. Pokoknya kalau Kliwon lagi gak di dalam kendi, itu si kendi tuh enteng. Bisa aku taruh di bawah, bisa aku taruh di dalam kotak gitu loh, nggak di dagangnya. Pasti kendi itu harus ada di dekat kuah soto. Jadi semua orang bisa lihat kendi itu ya? Bisa. Karena emang kendi seperti kendi air minum biasa, hiasan mungkin apa gitu loh, jadinya nggak apa-apa. Tapi itu ringan. Pokoknya kalau si Kliwon tuh lagi nggak di dalam kendi dia ringan. Tapi setelah pulang itu si Kliwon hilang, tapi kendi itu berat, berarti kan dia sudah ada di dalam. Ya aku bawa pulang, tapi nggak ada yang bisa lihat Kliwon selain aku. Ini kalau sudah selesai dibuang? Dibuang. Ganti lagi yang baru gitu? Ganti. Itu dibuangnya kemana? Dibuangnya saya kubur, nggak dibuang gitu aja. Jadi numpuk tuh ya? Iya, saya gali. Di belakang ada kayak ya macam kadang dibakar sama sampah-sampah gitu loh. Tapi seringnya sih dikubur sama saya tuh, karena kan CD gitu. Habis saya pakai itu saya buang. Nggak mungkin saya pakai karena emang itu udah bekas kuah soto. Sekali pakai kalau bisa sampai habis berhubungan. Tapi kalau itu nggak apa-apa, yang penting saya habis pakai semalaman di situ. Mungkin terdengar sedikit jorok, tapi memang itu syaratnya. Saya nggak cuci. Jadi sekali pakai. Udah gitu saya cerita sama Mimi, Mi kita bisa balikin modal Ki, 2 juta kan modal dari Mimi. Nanti aja, Mimi seneng kalau kamu kayak gini, kayaknya udah lancar. Ya Mi bisa lihat Kliwon nggak? Mi nggak bisa lihat. Oh ternyata cuman aku yang bisa lihat si Kliwon. Tapi Kliwon nggak bisa ngomong apa-apa, dia cuman melakukan dia seperti itu. Dia nguncang-nguncang kaki setiap kali aku ngaduk kuah soto, dia seneng banget. Tapi dia nggak pernah ke pelanggan, dia nggak pernah usil. Dia ada kalau nggak di belakang saya, ada di gerobak itu. Si Kliwon itu anak kecil, men dia kotor banget. Bisa dipegang, bisa disentuh. Wujudnya serem, baunya kayaknya seru nih, persis banget kayak gitu. Dan buat makanannya Kliwon, aku tuh cuman ngasih dia kembang aja di dalam kendinya setiap hari. Kembang kantil, nggak kembang lain-lain, kembang kantil aja itu. Berarti tiap hari nyetok? Tiap hari celana dalam dan kembang kantil ya? Iya. Ini stoknya banyak ya? Iya pastinya, karena kan setiap hari saya pakai, saya masukin kuah soto, dan itu berangsur setiap hari. Ya saya beli aja yang kodian, jadinya kan setiap hari aman gitu. Saya bisa nabung kurang lebih ya 100 juta dari hasil penjualan. Saya buka cabang, saya berani tuh buka cabang. Tapi setiap mau buka, saya selalu datang tuh ke cabang yang saya buka itu. Memang saya ada karyawan, tapi karyawannya itu masih saudara. Saya nggak berani orang lain yang kerja masih saudara. Jadi si kuah soto itu setiap kali kios belum buka, saya selalu ke situ nyemplungin. Terus si
Kliwon uncang-uncang situ. Berarti kliwonnya keliling. Saya harus bawa kendi itu kemana-mana. Jadi dalam sehari itu saya ada 3 cabang, termasuk yang saya jual. Jadinya ada 3 kios tuh di kota itu. Saya sehari itu pokoknya jam sekian sampai jam sekian saya bawa kliwon. Jadi saya tuh bawa si kendi itu. Kalau jam berapa dimasukkan? Itu mah setiap kali saya bikin kuah soto. Tahu karyawan? Tidak tahu. Taunya itu rempah. Saya masukin ke dalam kain jaring yang kayak buat rempah aja, karena emang sotonya kan kaya akan rempah. Jadi taunya itu si di dalam kuah soto itu tuh saringan rempah. Jadi pokoknya udah racikan saya karyawan tuh tidak boleh ada yang tahu kalau itu tuh isinya itu. Iya, saya balut pakai jaring kayak kukus nasi. Pokoknya itu saya bilang itu rempah. Saya tidak bilang itu apa-apa. Saya diikat aman gitu ya? Diikat, pokoknya Nggak boleh kotak, dibuka. bentuk kotak nggak boleh, karena saya bilang itu rempah, itu bumbunya gitu loh. Karena kan kalau rempah berserakan nggak mungkin dong, nanti kotor kuahnya. Nah, makanya saya pakai jaring. Akhirnya 2019 kan mulai covid Nah mulai covid, tapi saya tabungan udah banyak. Saya udah bisa kebeli mobil. Jujur, dulu saya punya mobil HRV, saya Honda HRV. Terus saya beli rumah di salah satu perumahan yang ada di Jawa Barat itu cash, tidak kredit, tidak DP besar, tidak. Karena tabungan saya sudah di atas 1M. Saya tempel tuh di rumah, saya beliin mobil. Nah ini 9 bulan dipenuhi nggak syaratnya? Dipenuhi. Gimana caranya? Saya ke Sumedang. 9 bulan pertama itu? Oh iya, 9 bulan pertama tentu. Itu 2018 ke 2019. Sebelum waktu 1 tahun itu, pokoknya setiap kali saya mau ngasih ke Nyai Seruni, saya ngasih 3 juta ke dukun itu yang udah disiapin sama Abah di sana sama dukun beranaknya. Tapi saya ngasih telur ikan yang saya beli dari pesisir. Terus itu saya kasih ke Nyai Seruni. Seperti biasa, saya masuk ke gubuk itu dengan memakai kebaya dan selendang ini. Tapi hanya butuh waktu 1 malam saja. Nyai Seruni itu datang di malam harinya. Saya cuma mempersembahkan tersebut. Tapi saya senang banget di situ Nyai Seruni. Jadi itu kayak entah cara gaib apa gimana ya, Mang udah hilang gitu aja. Setelah saya kasih, taruhnya di kafan. Karena dibalut sama kain, kayak kain kafan, kain putih. Saya bilangnya kain kafan ya, karena emang putih sih. Cuma saya taruh di nampan gitu aja, saya balut. Udah, saya cuma tinggal duduk nunggu si Nyai itu datang. Seperti biasa nyisir rambut. Nah Nyai itu datang, saya udah mulai nggak takut. Tapi minim percakapan, karena tujuannya hanya ngasih aja seperti yang Nyai mau. Jadi setiap 9 bulan 9. harus ke tempat itu, nginep lagi 1 malam? Iya, 1 malam, tapi saya aja, suami tidak ikut. Karena kan dirasa sudah usahanya jalan lancar, gak mungkin suami bisa ikut-ikut, karena memang harus salah satu gitu akhirnya. Tapi saya gak boleh sholat. Pokoknya Abah tuh pesen, jangan sholat, jangan ibadah. Di situ kendalanya, dan saya juga menjalani dengan nyaman, gak yang keberatan. Memang saya juga bukan tipe orang yang rajin ibadah. Ya bisa dikatakan biasa aja sih, percaya gak percaya gitu. Jadi ya biasa aja. 2020 COVID kan lagi tinggi-tingginya. Nah di situ
saya mulai ada kejanggalan Mang E. Padahal saya ngasih rutin baikin Kliwon, cuman mungkin karena keadaan ya, karena COVID jadinya cabang harus ada yang saya tutup, salah satu. Otomatis kan penghasilan berkurang di situ. Terusnya saya sama suami itu mulai ada pertengkaran lagi karena suami ngerasa Diana itu beda sama Diana yang dulu. Bedanya kenapa? Saya lebih, satu, ke foya-foya, kedua saya lebih galak, saya lebih marah-marah pokoknya sama dia. Dan kadang-kadang ini Mang E yang saya heranin ya, suami tuh kadang ngelihat saya kayak bukan saya Mang E. Itu di kisaran tahun 2020-an. Suami saya tuh ngelihat kayak bukan Diana. Sama aku tuh heran. Aku sampai mau berhubungan sama suami aja tuh jarang, karena emang ngelihat aku tuh serem kadang-kadang. Terusnya juga aku kalau mens kadang lama Mang E. Biasanya cuman 5 hari 7 hari bersih, tapi ini enggak, sampai seminggu lebih gitu saya mens, nggak usai-usai. Mungkin kayak suami pengen kan, akhirnya urung lagi niatnya buat seperti itu. Nah di situ tuh kayak mulai suami tuh, kamu tuh kenapa sih Dek, males ngelayanin AA? Ya bukannya gitu ya, emang gimana, aku masih men masa ngelayanin kamu sih, kamu kok jadi kasar sih? Ya aku mulai berantem tuh sama suami di situ. Kayak gini ya, jadi ngerasa kayak beda aja. Suami juga, kamu jadi kayak gini. Aku tuh akhirnya curhat sama Mimi. Mi, kenapa ya kok suami aku kayak gini sih jadinya? Katanya ngeliat aku tuh serem Mi. Aku tuh sampai bingung Mi, seremnya kenapa? Ya si Rono ditanya, seremnya kenapa? Katanya dapat mimpi si AA tuh, Diana tuh kayak udah bukan Diana aja, jadi males gitu. Terus sekarang ngelihat aku tuh serem, kayak sosoknya Nyai Seruni yang seperti aku bilang ke AA sih nggak pernah tahu Nyai Seruni kayak apa. Yang tahu itu aku, Kliwon aja dia nggak pernah tahu. Cuman aku ngobrol sama AA, nih Nyai Seruni tuh kayak gini. Nah itu dia didatengin rupanya di mimpi. Si Diana tuh kayak gitu, kadang ngeliat aku kayak gitu. Jadinya kita tuh sering berantem di situ Mang E. Akhirnya aku memutuskan buat kayak males-malesan ya, nggak lagi terlalu peduli sama Kliwon gitu. Kadang aku juga suka lupa ngasih kembang kantil ke kendinya Kliwon. Di situ mulai ada penurunan omset. Aku mulai ngerasa kayak, loh kok kayak gini ya. Terus juga si AA juga udah males ngebantu. Saya nikah sah Mang E sama suami di tahun 2022. Tapi dengan posisi kan pakai uang itu ya, pakai uang yang hasil pesugihan. Akhirnya si AA tuh sama sakit-sakitan, merasa kayak aduh uang tuh habis aja, kayak buat berobat lagi ke rumah sakit. Waktu COVID dagang. Tapi cuman tinggal ada 1 cabang. Ada yang beli? Ada, tapi tidak seantusias dulu. Padahal saya ngasih tetap 9 bulan sekali, berarti kan hanya 4 kali ngasih dong. Pas mau ke 4 kali itu biasanya di bulan November jatuh ngasihnya, tapi saya lupa. Saya nggak inget Mang E. Loh, iya ya, kok kita nggak ke Sumedang ya? Harusnya tuh di kalender tanggal sekian kita ke sana ya. Ya kamu sih gimana gitu loh. Iya aku lupa, kamu nggak ingetin aku. Ya pikir karena kita udah enak ya Mang E, jadinya kita udah nggak itu lagi, nggak terlalu peduli. Di situ aku ke rumah Abah lagi. Bah, kok jadi banyak masalah ya, aku sekarang sama suami aku jadi kayak sering bertengkar, padahal kita udah enak.
Terus suami aku kok jadi sakit-sakitan, kenapa ya suami aku sama aku jadi kayaknya beda lah. Aku banyak diomongin inilah itulah. Nah udah kayak gitu Abah bilang, kamu tuh udah berapa lama gak kesini, kamu telat udah lama banget, sampai 3 bulan lebih. Iya saya salah. Terus gimana ya Bah? Ya udah sekarang gimana Bah Nyai Seruninya? Gak bisa, Abah gak bisa bantu. Loh Abah gak bisa bantu. Akhirnya aku semedi lagi tuh di gubuk itu dengan pakai kebaya itu, selendang ini, dan saya sisiran lagi. Nyai Seruni datang tapi dengan amarah, tidak lembut lagi dengan saya. Yang biasanya neng makasih nuhunnya gitu, makanya setiap kali saya ngasih nuhunnya. Tapi kali itu ya saya nggak bawa apa-apa, saya cuman pengen tanya Nyai Seruni nggak bisa. Dia marah pokoknya di situ, kayak yang aduh ngeri banget pokoknya. Nyai Seruni saya tuh ngomong, kenapa sekarang saya jadi kayak gini, kok jadi banyak masalah, kamu nggak pernah lagi ngasih saya imbalan. Ya udah Nyai, saya mau ngasih imbalan kepada Nyai besok, tapi Nyainya udah nggak mau. Dari situ saya rungsing, duh gimana ini ya. Saya masih ngobrol tuh sama Nyai Seruni, Nyai saya minta maaf karena telat ngasih. Gimana ya Nyai, saya minta maaf sekali saya telat. Terus saya mau bilang kalau suami saya sekarang begini-begini, apa Nyai datang ke mimpi suami saya apa gimana, kok saya jadi seperti ini, saya minta tolong sama Nyai. Nyai Seruni bilang gak bisa dia, kamu sudah melanggar, tapi pakai bahasa Sunda. Akhirnya Nyai Seruni itu udah gak mau bantu saya lagi, udah dia balik badan gitu sih, dia menjauh, keluarlah dari gubuk itu. Dengan keluar tuh udah angin berembus gitu aja. Serem banget pokoknya di situ. Saya juga kalau inget-inget di hari itu serem. Saya mulai lagi kan penurunan omset, lalu juga tabungan saya habis buat berobat suami kan, jadinya ini gimana ya, kayak gini kok jadi kacau. Cabang juga tutup gara-gara covid juga. Terus juga saya lupa, kadang Kliwon udah gak keluar lagi dari kendingnya, udah gak keluar dia. Saya juga sampai aduh gimana ini. Tapi perubahannya ada banget. Pelanggan yang tadinya terus-terusan ada sampai dia bawa pulang, ini udah nggak lagi, jadi cukup makan di situ, jadi sepi, lama-lama sepi. Akhirnya saya sama ngobrol, gimana ya kok kita jadi kayak gini, padahal kita lagi senang-senangnya, terus juga kamu jadi sakit-sakitan. Gini aja tadi kita ke Ustadz aja, tapi kan kita nggak boleh sholat. Saya bilang kayak gitu. Enggak nanti malu sama Ustadz. Enggak apa-apa. Nah rupanya si AA emang udah niat gitu buat memberhentikan semua ini, Mang E. Karena dia juga gak mau dampaknya, karena dia ngerasa kayak lebih sakit-sakitan aja. Sejak aku lupa ngasih itu udah lewat dari 3 bulan, si AA lebih kayak sakit-sakitan, ngeliat aku serem, ngeliat aku jadi galak. Terus juga omset mulai turun. Akhirnya kita ke Ustadz, kita tuh ngobrol sama Ustadz gini. Pak Ustadz, sebenarnya saya itu supaya ngelarisin soto, saya pakai pesugihan namanya Kliwon. Ini kendinya, ini di dalam kendi ini itu ada makhluk seperti anak kecil, dan itu cuma saya aja yang bisa lihat. Nah si Ustadz itu izin bawa kendi itu buat apa?
buat dilarung ke sungai. Setuju nggak? Itu hal pertama yang harus saya lakuin, saya harus ikhlasin. Hah? Tapi nanti saya kehilangan harta saya, gimana dong? Saya gituin, itu resiko kamu milih keluarga kamu sempurna lagi, atau kamu milih kamu kaya tapi suami kamu sakit-sakitan, terus hubungan kalian gak harmonis lagi. Saya mikir di situ, juga ngasih pilihan, Mang kamu milih saya apa milih harta-harta itu? Saya di situ bingung. Ya udah, saya milih kamu. Saya nggak mau milih harta tapi saya kehilangan kamu. Terus juga kamu sakit-sakitan kayak gini, percuma dong, kita ada uang buat berobat lagi. Ya akhirnya Ustadz itu ngelarung kendinya. Itu kita larung ke laut. Kita larung, terus aku disuruh sholat lagi sama Ustadz. Tapi aku belum ngejalanin karena aku emang harus belajar lagi kan, Mang udah lama banget aku nggak sholat, jadinya aku lupa lagi, aku harus belajar lagi. Nah di situ udah, ya tabungan aku habis gitu aja. Ya udah, bayar utang-utang bank aja, karena aku emang kan masuk orang tua kandung aku juga, aku ngerasa aku udah sukses sih, jadinya ya udah nih buat jatah tiap bulan aku seneng gini. Ternyata udah habis gitu aja, berobat aja lumayan berapa itu. Si Mimi juga udah bilang, ya udahlah nak, gitu kamu kayak gini, Mimi sih wis ngebantu, tapi kamunya ngejalanin kamu sendiri yang salah. Kenapa kamu lupa? Mi, emang nggak bisa diulang dari awal? Nggak bisa, Mimi bilang, karena emang harus konsisten. Kamunya lupa ya sudah. Nah si Soto itu rupanya udah tidak seenak yang zaman saya masih miara kliwon, karena kliwon udah dilarung ke laut sama Pak Ustadz. Jadi saya coba berjualan secara murni, Mang Ternyata tidak seramai yang saat saya melihara kliwon. Bahkan kalau nggak habis bisa buat besoknya itu, tapi udah nggak pakai. Saya coba jualan murni. Ternyata nggak bisa, nggak selaris zaman ada kliwon. Ya udah, lama-lama akhirnya usaha saya itu gulung tikar lagi. Tutup semuanya. Saya usaha dari nol lagi ya kayak sekarang, akhirnya kayak PO biasa gitu loh. Cuman memang dampaknya setelah si kliwon dilarung, saya berhenti dengan Nyai Seruni perjanjian. Ya sudah. Oke, berarti semua harta hilang ya, habis ya? Habis. Kembali ke nol lagi. Ya, rumah saya jual karena buat nutup utang bang. Tapi dengan suami hubungan masih baik? Baik, justru itu. Setelah semua itu kembali normal, suami saya pun tidak pernah lagi sakit mah, terus yang nggak pernah lagi kayak uring-uringan, ngeliat saya serem. Saya juga haidnya lancar lagi, yang biasanya saya tuh kayak lama banget haidnya. Jadi akhirnya suami tuh males sama saya tuh. Itu pokoknya hubungan nggak harmonis banget deh sama AA tuh. Syukur alhamdulillah nggak dikejar-kejar lagi ya oleh siapa? Memang Nyai Seruni emang nggak jahat. Dia cuman minta aja seperti, cuman dia yaitu nyerangnya rupanya ke suami saya, sama saya haidnya itu nggak lancar. Oke, baik. Setelah itu apa yang dilakukan? Tobat dan tidak mau melakukan lagi? Tidak, karena sudah kapok. Karena emang dampaknya kerasa banget, Mang Jadi Mimi itu tahu dari mana, kenal dari mana dengan Abah? Mimi memang pernah zaman mudanya melakukan begitu juga. Hal yang sama juga. Tapi Mimi memang kaya. Iya, dia punya. Tapi nggak berlanjut. Tidak. Cuman beberapa waktu aja gitu. Iya, zaman Mimi masih punya suami, karena suami sudah meninggal juga, jadi dia pikir buat apa gitu loh. Jadi selama berdagang itu nggak ada yang tahu kalau ada di situ ya? Tidak tahu. Nggak pernah bocor itu ya? Nggak pernah, karena taunya itu rempah yang dibungkus sama kain liwet. Ya, oke. Baik, ada pesan nggak untuk penonton Malam Mencekam? Kira-kira yang
sedang gelap mata ya. Pokoknya buat kalian yang ingin instan, yang ingin kaya secara cepat, jangan pernah terjun deh ke dunia seperti itu. Karena emang dampaknya tuh negatif banget dan pasti habis gitu loh Mae. Gak bisa abadi. Ya, percuma ya. Dan itu pun memang sia-sia aja, kita udah musyrik jatuhnya kan. Kalau secara Islam kita udah musyrik, kita dosa iya, terus juga udah bakalan kembali sirna gitu aja. Nggak bisa dinikmatin layaknya uang kita nyari halal. Sesaat ya. Ya, Ada nggak kejadian pernah ketahuan oleh orang? anak kecil paling Mae. Pernah. Ada, pernah. Seperti apa? Anak kecil itu nggak mau makan makanan saya, padahal orang tuanya sih makan. Seperti melihat sesuatu gitu ya. Iya, dia ketakutan. Dia tahu rupanya. Karena mungkin anak kecil peka, ada yang bisa, ada yang tidak. Mungkin dia melihat kliwon itu ya. sepertinya, karena AA sendiri nggak bisa lihat kliwon, Mimi nggak bisa, cuman saya aja, gitu loh. Jadinya ada anak kecil yang dia nggak mau makan di situ. Akhirnya sampai dibungkus ke rumah. Untungnya nggak tersebar ya. Enggak, mungkin karena dia anak kecil. Baik, Sobat Malam Mencekam, demikian akhir kisah dari Mbak Diana ya. Jadi Mbak Diana ini adalah pelaku utama dari pesugihan kendi kliwon begitu mungkin ya. Jadi jangan coba-coba untuk mengikuti. Cukup sampai di situ saja kisah dari Mbak Diana ini untuk pelajaran bagi kita semua. Mbak Diana terima kasih dan Iya, Mae. Sobat Malam Mencekam, kita segera ketemu di video selanjutnya. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.